Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diana Silvia Oktaverani NPM 20130310022, Pandia Arya Duta Perdana NPM 20130310062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, menahan diri dari berlaku maksiat atau al-hilmu. Ilmu pengetahuan dan amal usaha adalah nur, maka nur itu akan kabur karena maksiat dan Tuhan tidak akan menganugerahkan nur kepada orang yang melakukan maksiat. Kesempurnaan hidup manusia niscaya mendapatkan manfaat. Apabila diri manusia dibangun dan dipelihara, dibangun artinya berbuat sesuatu yang melengkapkan diri agar bermanfaat bagi yang lain. Bukan saja bermanfaat dalam lingkungan manusia, tetapi juga hewan. Sekalipun merasa dapat manfaat dan faedah dari diri kita, bangunan itu berpusat pada rohani, di dalam akal pikiran, dan keluhuran akidah yang berpola mencerdaskan otak dan membersihkan hati serta mempunyai keyakinan benar. Memelihara diri dari berlaku maksiat adalah lebih mudah daripada merubah diri sesudah melakukan maksiat. Hidup manusia dengan batas itu adalah agama yang menggariskan mana yang boleh dikerjakan dan mana pula yang harus ditinggalkan. Manusia dijadikan indah susunan anggota lainnya, kesempurnaan lahir itu hendaklah diikuti pula dengan kebersihan batin. Di antaranya menahan diri dari berlaku maksiat, baik maksiat dasir maupun maksiat batin, agar kesucian diri terpelihara. Kemudian yang kedua, menganggap bersaudara atau al-ikhau. Setiap mukmin adalah bersaudara. Karena itu perbaikilah relasi antara saudaramu itu. Al-Quran menyatakan dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13, persaudaraan Islam tidaklah terikat oleh batas kebangsaan nasionalitas, tetapi luas lagi. Ia merupakan keseluruhan di muka bumi. Siapa saja yang beriman adalah saudara bagi yang lain. Walaupun berlainan suku bangsa atau ras sekalipun, gunanya agar saling mengenal satu sama lain. Tapi ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanyalah takwa membedakan derajat antara manusia satu dengan lainnya, bukan harta, bukan pangkat, bukan keturunan. Adil adalah suatu sifat yang sanggup membimbing manusia ke arah keselamatan, ketentraman, perdamaian, dan kebahagiaan serta menjauhkan persengketaan, permusuhan, mara bahaya, dan segala perangai yang tercela. Kemudian yang ketiga, berbuat baik atau al-ihsan. Ihsan ialah berbuat baik dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi jumlah perbuatan seperti mengerjakan yang sunat, misalnya memperbanyak sembahyang sunat, puasa sunat, atau dari segi kaifat perbuatan, yaitu menyembah Allah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Apabila engkau tak dapat melihatnya, ketahuilah bahwasannya Dia melihat engkau. Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Beribadat harus komplit teratur, baik dikala dilihat orang ataupun di waktu sendirian. Jadi beribadat ingin dipuji manusia, karena ini namanya riya. Jadi beribadatlah di tempat ramai atau di tempat sunyi yang baik, karena di mana saja engkau berada, Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui perihal keadaan segenap hambanya. Yang keempat, memelihara kesucian diri atau al-ifafah. Menjaga diri dari tuhmah, tuduhan, juga menjaga diri dari berbuat dosa atau dari fitnah. Jelasnya, menjaga kehormatan hendaklah dilakukan di tiap waktu, jangan menurutkan panggilan nafsu atau himbauan syahwat. Karena manusia menguasai nafsu, sedangkan hewan dikuasai nafsu. Jadi, jauhilah hal-hal yang akan menyebabkan kesucian diri, tercemarnya nama, lebih-lebih dari pengaruh wanita. Dengan jalan jangan mendekati hal-hal yang dapat mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik. Yang kelima, berbudi tinggi atau al-muru'ah. Muru'ah artinya keperwiraan, yaitu sifat-sifat manusiawi yang dimiliki jiwa seseorang yang berbeda dengan sifat binatang dan setan yang terkutuk. Sifat muru'ah artinya berbudi tinggi, kesatria dalam membela yang benar, malu dan tidak puas bila maksud belum tercapai, azam belum berhasil padahal pekerjaan dan tujuan itu benar,
dan mulia sebagai suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 derajat muru'ah, yaitu yang pertama, muru'ah seorang pada saat sendirian, yaitu sifat yang membawanya pada kebaikan dan keindahan, meninggalkan hal-hal yang kotor dan buruk agar dia menjadi malaikat secara zahir. Yang kedua, muru'ah saat bersama manusia, yaitu melaksanakan syarat-syarat malu dan akhlak yang baik bersama mereka, menjadikan orang lain sebagai cermin baginya. Apapun yang dibencinya baik berupa perkataan, perbuatan, maupun akhlak hendaknya dihindari, dan apa yang dianggap baik hendaknya dilakukan. Yang ketiga, muro'ah saat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sebagai hamba Allah hendaknya selalu murahabah dan muhasabah atas segala ucapan perbuatan, selalu tegak lurus sesuai turunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keenam, bersih atau an-nadafah, membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal adalah suruhan agama. Maka seyogianya manusia membersihkan badannya dengan mandi, menggunting rambut dan memotong kuku, membersihkan mulut, hidung, telinga, dan anggota lain. Pakaian juga tempat tinggal haruslah bersih, karena semuanya ini adalah pangkal kesehatan, pokok kegembiraan, dan apabila badan sehat maka akal pun sehat pula. Al-ahlus salim fil jismi salim mensana incorpore sano. Selain itu juga mempergunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggota badan yang lahir hendaklah dibersihkan dan dipelihara dari kotoran. Juga hendaklah digunakan dengan sewajarnya, artinya tiada melanggar batas-batas agama. Yang ketujuh, dermawan atau pemurah atau as-sakhau. Dermawan atau pemurah ialah memberikan harta sebagai tambahan dari yang wajib, dan ini adalah sifat baik, perangai yang terpuji. Ia berikan sesuatu kepada orang-orang yang menghajatkan tanpa mengharapkan balasan kembali. Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholawata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang pertama, iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Yang kedua, yang gaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga, sholat menurut bahasa Arab doa. Menurut istilah ialah syara', yaitu ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Yang keempat, rezeki, yaitu segala yang dapat diambil manfaatnya. Yang kedelapan, beramal salih atau asyalihat. Hendaknya manusia insaf bahwa ia adalah hamba yang hina, bahwa Tuhannya adalah Qawiyyun Aziz. Juga hendaknya manusia ingat akan semua kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkannya kepada dirinya di dalam setiap keadaan. Dengan demikian ia tidak akan mengingkari nikmatnya. Haruslah manusia ingat kepada mati, karena orang yang ingat bahwa ia akan mati, bahwa di hadapannya nanti ada salah satu dari dua tempat, yaitu surga dan neraka. Karena ingatnya kepada soal ini niscaya menimbulkan amal-amal yang salih yang dikerjakannya sekuat dayanya. Misalnya membantu saudaranya muslim, belas kasih terhadap mereka, dan lain-lain. Selanjutnya ada benar atau jujur. Benar atau jujur adalah alat mencapai keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan. Benar sidik artinya benar, jujur, lurus, tulus. Sidik merupakan jalan paling lurus. Sidik atau benar ada 3 macam. Yang pertama, sidik dalam perkataan. Yang kedua, sidik dalam perbuatan. Yang ketiga, sidik dalam keadaan. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa bersikap benar mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama, benar dalam berkata-kata. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak. Yang ketiga, benar keteguhan jiwanya. Yang keempat, menepati yang telah diazamkan. Selanjutnya, berani. Berani adalah keteguhan hati dalam membela dan mempertahankan yang benar. Tidak mundur karena dicela, tidak maju karena dipuji. Jika ia salah, ia terus terang dan tiada malu mengakui kesalahannya.
Berani berarti sanggup menghargai penderitaan atau bahaya dengan segala ketenangan dan dikala mengalami kesulitan atau malapetaka. Ia tidak kehilangan akan tetapi dihadapinya dengan penuh kesungguhan dan ketetapan hati serta berusaha melepaskan diri dengan tekad yang bulat. Selanjutnya bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan adalah ciri keharusan budi, kesucian jiwa, ketinggian akhlak, dan membuahkan cinta antara teman, penuh solidaritas dan penguat persahabatan dan persaudaraan. Memberikan pertolongan janganlah karena sesuatu pengharapan, tetapi berikanlah dengan ikhlas sebagai penunaian tugas kemanusiaan guna mencari keridhaan Tuhan. Selanjutnya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah, berdoa, atau bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah dengan merendahkan diri kepadanya dan dengan sepenuh hati mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, memuja asma'an Tuhan. Lebih-lebih lagi tadaru dikala sujud. Orang yang tadaru apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bergetar apabila mendengar ayat-ayatnya, imannya bertambah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada merendahkan diri terhadap sesama manusia. Tawadhu lawannya takabur adalah memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia tanpa perasaan kelebihan dirinya dari orang lain serta tidak merendahkan orang lain. Maksudnya memberikan setiap hak pada yang mempunyainya, tidak meninggikan diri dari derajat yang sewajarnya, tidak menurunkan pandangan terhadap orang lain dari tingkatannya, di mana tawadhu menyebabkan diri memperoleh ketinggian dan kemuliaan. Tawadhu artinya rendah hati atau IAP, merendahkan diri. Ketahuilah bahwa setiap manusia masing-masing mempunyai kelebihan, karena itu janganlah menghina orang lain. Maka barang siapa tawadhu terhadap sesama manusia, niscaya akan disenangi, disegani, dihormati orang dalam pergaulan. Selanjutnya qanaah. Kaya adalah kaya jiwa, bukanlah kaya harta, dan yang dikatakan qanaah itu adalah qanaah hati, bukan qanaah ikhtiar. Jadi berusaha dengan cukup, bekerja dengan giat, sebab hidup berarti bekerja, jangan sekali-kali ragu menghadapi hidup. Qanaah adalah basisi menghadapi hidup, menerbitkan kesungguhan hidup, menimbulkan energi kerja untuk mencari rezeki. Jadi berikhtiar dan juga percaya akan takdir yang diperoleh sebagai hasil. Qanaah mengandung 6 unsur, yaitu A. Berusaha sekuat daya. B. Memohon tambahan yang pantas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Reda, menerima apa yang ada. 4. Sabar, menerima ketentuan Tuhan. 5. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tipu dunia tiada mempengaruhinya. Selanjutnya berjiwa kuat. Dengan jiwa yang kuat, manusia akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat, karena ia bekerja dengan mengenal kapasitas dirinya, dan orang yang mengenal kapasitas dirinya dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Quran Surat Al-Fatir ayat 10. Rintangan disambutnya, ia tidak lari dari kesukaran sebagai konsekuensi perjuangan, tetapi diatasi dengan penuh ketabahan hati. Ia bekerja dengan hati yang sungguh, kemauan yang penuh, tiada henti-hentinya, tiada segan berusaha, memiliki dinamika daya juang yang permanen guna mencapai cita-citanya. Selanjutnya ada sikap harap kepada Allah. Rajai secara bahasa berarti harapan. Secara istilah, rajai dapat diartikan dengan sikap yang penuh keyakinan atau optimisme bahwa Allah adalah tempat segala harapan dan Allah akan memberikan rahmat dan karunia yang paling baik untuk dirinya. Sifat rajai akan membangkitkan sikap optimisme dan sikap tidak kenal putus asa dalam menghadapi dan memecahkan setiap masalah yang muncul dalam keadaan sehari-hari. Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang lelaki yang rasa takutnya telah menjadikan ia berputus asa disebabkan banyak dosa. Wahai fulan, keputusanmu dari rahmat Allah itu lebih besar urusannya di sisi Allah daripada dosa-dosamu. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kata. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.